Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pola lantai. Pola lantai dalam pelajaran seni tari SBDP kelas 6. Pola lantai tari perlu diketahui dan dipelajari oleh seseorang yang ingin menguasai tarian. Ketika sedang melakukan tarian, terdapat beberapa jenis pola lantai yang menjadi tolak ukur atau patokan. Pola lantai sendiri sering digunakan dalam beberapa tarian, terutama tarian kelompok, karena akan memberikan tarian yang lebih indah, memukau, dan menarik untuk disaksikan. Pola lantai dalam seni tari. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerakan tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Garis tersebut dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari ketika sedang memperagakan tariannya. Pola lantai tari bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Meskipun sebagian besar pola tari dilakukan oleh berkelompok. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya, dalam pola lantai terdapat dua garis dasar, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan melalui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Garis lurus sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola lantai juga mengalami perkembangan atau pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai yang berupa zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai melengkung juga mengalami pengembangan, yaitu lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Berikut adalah beberapa jenis pola lantai dalam sebuah tarian. Contoh, yang pertama sebelah kiri atas itu adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Pola lantainya adalah garis horizontal. Lihat gambarnya baik-baik. Di sebelahnya, masih di atas, ada tari sekapur sirih dari Bengkulu. Tarian ini menggunakan
garis lengkung ke depan pola lantainya. Dan yang tari pendek yang berasal dari Bali itu garis lengkung ke depan ya, sama-sama garis lengkung ke depan sama dengan tari dari Bengkulu barusan. Nah, yang terakhir di dalam gambar itu ada pola lantai garis lurus atau segi empat. Ini tari piring dari Sumatera Barat. Pola lantai lurus vertikal. Pertama ini tentang pola lantai lurus vertikal. Vertikal memiliki arti lurus memanjang. Pola lantai lurus vertikal berarti pola lantai yang lurus dan memanjang. Para penari berjumlah lebih dari satu orang akan membentuk formasi lurus baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Pola lantai jenis ini biasanya digunakan pada tari klasik karena pola lurus memberikan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat. Pola lantai melambangkan antara ikatan manusia dengan Tuhan karena pada dasarnya Tuhan adalah Sang Pencipta kehidupan termasuk menciptakan manusia. Beberapa tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari serimpi dari tarian Jawa Tengah, tari Yospan dari Papua, tari Pasambahan dari Sumatera Barat, dan tari baris cengkedan dari Bali. Yang kedua adalah pola lantai horizontal. Sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus, hanya saja pada pola lantai horizontal bentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Beberapa tarian yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tarian Indang dari Sumatera Barat, tarian Saman dari Aceh. Ada beberapa penafsiran mengenai pola tari horizontal. Pola horizontal disebut melambangkan antara ikatan manusia satu dengan manusia yang lain. Pada dasarnya, manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari Pendet dari Bali. Untuk tari Pendet dan tari Sekapur Sirih tadi ada foto pola lantainya. Nah, yang keempat, pola garis melengkung. Pola garis melengkung sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Pola garis yang melengkung dan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah, tarian rakyat dan tarian tradisional banyak yang menggunakan pola jenis ini. Misalnya, tari Mak Badong, Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari randai dari Sumatera Barat. Pentingnya memahami pola lantai pada tarian tradisional. Jadi kita harus memahami
seberapa pentingnya pola lantai pada tari tradisional? Yang pertama, menjaga setiap penari untuk tidak bertabrakan. Nah, untuk menguasai pola lantai, nah ini harus menguasai pola lantai, mampu menjaga penari agar tidak bertabrakan dengan penari lainnya. Tarian tradisional sendiri memiliki gerakan yang indah dan mengalami banyak gerakan yang memungkinkan penari saling bertabrakan ketika tidak menguasai pola lantai. Yang kedua, membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Ketika penari berpindah dari area satu ke area lainnya, maka gerakan maupun ketika penari berpindah dari area satu ke area lainnya, maka gerakan mereka pun akan berbeda juga. Dengan adanya pola lantai, maka penari bisa menentukan gerakan seperti apa untuk selanjutnya. Yang ketiga, penari lebih energik. Pentingnya memahami pola lantai dan mengaplikasikan ke dalam tarian mampu membuat penari terkesan lebih energik dan menarik. Banyaknya perpindahan tanpa adanya pola lantai justru akan membuat tarian berantakan. Namun, dengan adanya pola lantai justru akan memberikan kesan yang lebih teratur dan memukau. Nomor 4, menciptakan kekompakan. Memahami pola lantai mampu menciptakan kekompakan antar penari, karena setiap penari akan terlihat bergerak leluasa, memenuhi panggung dengan kompak tanpa perlu berkomunikasi secara verbal. Semua gerakannya telah diatur melalui pola lantai yang diciptakan oleh para koreografer. Yang kelima, ciri khas suatu tarian. Pola lantai mampu memberikan ciri khas dari suatu tarian. Mereka atau para penonton akan lebih mudah mengetahui ciri khas dari tari tradisional tersebut melalui pola lantai pada tarian. Ini adalah beberapa contoh tarian yang menggunakan pola lantai. Nah, kalau di gambarnya, nah, ini lanjutannya ya. Ada tari Bedaya Semarang, tari Bedaya Semang ya, bukan Semarang, ini Semang. Ini tarian yang berasal dari Yogyakarta, yang termasuk ke dalam jenis tarian klasik. Tarian ini memiliki pola lantai dan makna tertentu. Pola lantai yang digunakan yaitu gawang jejer wayang, gawang perang, gawang 3-3, dan gawang kalah jengking. Salah satu pola lantai pada tari Bedaya yang paling dikenal yaitu rakit lajur. Pola lantai ini menggunakan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu unsur rasa, cahaya, sukma, nafsu, dan perilaku. Yang kedua, tari jaran kepang. Tarian ini juga berasal dari Yogyakarta. Berdasarkan koreografi, tarian ini termasuk ke dalam jenis tari rakyat dengan memiliki pola lantai gabungan antara unsur lengkung dan lurus. Pola yang digunakan pada tarian yaitu pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Contoh yang ketiga adalah tari pendet. Tari pendet merupakan tarian populer yang berasal dari Bali. Tarian pendet lahir ketika ada ritual sakral odalan di pura.
pura ya dengan cara memendet. Setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra, maka mereka akan memendet. Pola lantai yang digunakan pada tarian ini berupa pola berhuruf V. Pola lantai lurus dan menghadap ke samping kanan dan kiri. Pola lantai tersebut pola sederhana dibandingkan dengan tarian pendet lainnya. Pola lantai tari itu menjadi bagian yang penting yang harus diketahui oleh para penari. Banyak manfaat yang diperoleh ketika menguasai pola lantai. Tidak hanya pertunjukan tarinya saja yang bagus dan menarik, tetapi mempermudah penari dalam melakukan gerakannya. Nah, sekarang setelah ini kalian simak beberapa contoh tarian. Ini videonya ya, beberapa video tentang pola lantai dalam tarian daerah. Nah, kalian simak ya baik-baik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.